Semua orang pasti pernah mengalami sakit di ulu hati, di bagian sini, dan seringkali sakit ini menjadi begitu mengganggu, bahkan terkadang sampai ke bagian dada dan membuat orang takut karena berpikir bahwa ini sakit jantung. Terkadang sakit ini muncul lebih dari satu kali, bahkan bisa menjadi sangat sering dan bisa beberapa kali muncul dalam satu bulan. Kalau kalian pernah mengalami seperti ini, tonton video ini sampai habis karena mungkin kalian mengalami yang disebut dengan dyspepsia syndrome. Dyspepsia berasal dari bahasa Yunani. Dys artinya buruk dan pepsia artinya pencernaan. Jadi pencernaan yang buruk. Sedangkan sindrom itu artinya kumpulan gejala-gejala yang mengarah kepada satu kondisi tertentu. Jadi dyspepsia syndrome itu sebenarnya kumpulan gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan pencernaan. Jadi dyspepsia syndrome itu gejalanya, kumpulan gejalanya seperti apa? Ya bisa nyeri ulu hati, rasa terbakar, panas, kadang-kadang sampai di dada, kadang-kadang justru rasa mual, mau muntah, perut itu merasa tidak nyaman, cepat kenyang, dan lain-lain. Nah itu semua itu adalah kumpulan gejala-gejala yang disebut dyspepsia syndrome. Jadi kumpulan gejala-gejala pada dyspepsia syndrome itu misalnya nyeri ulu hati, kemudian rasa terbakar, panas, kadang-kadang naik sampai ke atas, sering sendawa, kemudian rasanya perut itu mual, muntah, atau sekedar rasa yang pernah ada. Atau sekedar rasa cepat kenyang atau cepat penuh saat makan. Jadi dyspepsia syndrome itu sesuai namanya tadi adalah kumpulan gejalanya dan bukan penyakit penyebabnya. Untuk kita bisa memahami dyspepsia syndrome ini, kita lihat dulu gambar ini ya. Ini gambar anatomi manusia dari mulut, sistem pencernaan turun ke kerongkongan sampai dia turun ke ginjal ya. Maksudnya sampai dia turun ke lambung. Lambung yang ini ya, di sebelah ini hati, di sebelah ini lambung. Nah, ini kita perbesar gambarnya untuk gambar lambungnya. Jadi makanan masuk, kemudian diolah di lambung dan kemudian akan keluar ke usus. Di gambar ini, nah ini ada faktor dari otak yang mana kecemasan atau stres itu bisa memicu dyspepsia. Kemudian ada penurunan akomodasi lambung yang disertai dengan hipersensitivitas lambung, sehingga lambung itu ketika dia agak melebar mungkin karena terisi makanan, dia akhirnya menjadi nyeri. Nah, kadang-kadang juga ada masalah pada asam lambung yang terlalu tinggi. Mungkin asam lambung itu sebenarnya untuk mencerna makanan, tapi mungkin karena makanannya tidak datang karena terlambat sehingga asam lambungnya tinggi dan dia melukai dinding lambung. Lalu ada masalah pada pengosongan lambung. Kemudian bisa juga karena ada masalah pergerakan usus atau peradangan atau bahkan infeksi pada salah satu antara lambung ataupun usus ini. Nah, pada beberapa orang juga memang bisa juga ada masalah pada salah satu di bagian dari lambung ini sehingga makanan dan isi asam lambung itu semuanya bisa naik ke atas. Semua ini adalah teori penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan atau kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan si dyspepsia syndrome atau dalam ilmu kedokteran disebut patofisiologi. Tapi penyakit pastinya berdasarkan penelitian itu maka ditemukan 3 penyebab tersering dari dyspepsia syndrome. Yang pertama, ulkus atau luka pada lambung itu mencapai 10% dari total dyspepsia syndrome di dunia. Kemudian penyakit katup tadi yang GERD itu 5-20%. Lalu yang ketiga itu kanker lambung, tapi hanya 2%. Loh, kok 3 terbesar cuma 10%, 5% dan 2%? Ya, jadi memang hampir 70% dari dyspepsia syndrome ini penyebabnya tidak diketahui. Jadi dia hanya gejala-gejala saja muncul, tapi penyebab pastinya tidak diketahui. Bisa saja salah satu dari faktor-faktor yang tadi, gangguan stres dari otak, atau bisa juga dari lambung, bisa juga dari usus. Manapun yang muncul itu bisa menyebabkan dyspepsia syndrome. Nah, dyspepsia syndrome ini sebenarnya tidak mengancam jiwa. Kebanyakan dyspepsia syndrome itu tidak mengancam jiwa, tapi cukup mengganggu aktivitas hidup, kualitas hidup seseorang. Nah, dyspepsia syndrome ini menjadi berbahaya ketika kita menemukan adanya red flag atau tanda-tanda yang mana itu merupakan tanda bahaya. Ini yang penting buat teman-teman tahu. Nah, apa saja red flagnya? Yang pertama, terjadi pada pasien dengan usia di atas 55 tahun. Lalu ada perdarahan di saluran cerna, entah beraknya, entah buang air besarnya keluar darah, atau muntah keluar darah. Lalu ada tanda-tanda anemia, cepat capek, kelihatan pucat dan lain-lain. Lalu rasanya
sulit untuk menelan atau nyeri untuk menelan. Kemudian penurunan berat badan yang lebih dari 10% dari normal tanpa diet ya. Kalau memang lagi diet ya memang wajar untuk turun. Muntah berulang kali, pembengkakan pada kelenjar getah bening. Lalu riwayat ada keluarga yang punya kanker lambung. Atau yang terakhir kalau teraba massa atau teraba benjolan di daerah perut. Jadi kalau ada dyspepsia sindrom disertai satu dari red flag ini, maka itu menjadi tanda bahaya dan harus segera periksa ke dokter ya. Bukan ke dukun, bukan ke keluarga atau kenalan-kenalan yang tidak pernah belajar, harus ke dokter karena pasti akan dilakukan pemeriksaan lanjut untuk mencari tahu penyebab yang berbahaya ini. Nah, tentu saja kalau misalnya penyebab penyakitnya diketahui harus diatasi. Misalnya tadi kalau seandainya misalnya ada kanker lambung harus diatasi, atau ada luka pada lambung maka harus diobati seperti pengobatan luka pada lambung. Tetapi kembali lagi tadi 70% dari dyspepsia sindrom ini ternyata tidak jelas penyebabnya, sehingga pengobatannya itu berdasarkan sindrom yang atau gejala yang lebih dominan. Nah, dalam ilmu kedokteran dyspepsia ini berdasarkan gejalanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu epigastric pain syndrome atau dyspepsia sindrom yang dominannya nyeri ulu hati, rasa terbakar, sakit di dada, dan seperti itu. Dan yang kedua itu disebut postprandial distress syndrome atau dyspepsia sindrom yang dominannya itu mual, kenyang, rasa cepat penuh, rasa mau muntah, dan lain-lain. Nah, itu jadi ada dua golongan dyspepsia berdasarkan gejalanya. Untuk yang golongan epigastric pain syndrome, karena dia dominannya nyeri, maka akan diberikan obat-obatan yang sifatnya untuk menurunkan asam lambung, untuk mengontrol asam lambung itu. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ke apotek, contoh obat-obatnya itu antasida, kemudian ada ranitidin, omeprazol, itu obat-obat yang sering digunakan untuk epigastric pain syndrome. Nah, kalau untuk yang kelompok kedua, yang postprandial distress syndrome itu karena dominannya adalah mual, rasa cepat penuh, rasa kenyang terus, tidak mau makan, nafsu makan turun, itu maka yang diberikan adalah obat-obatan untuk mempercepat pengosongan lambung sehingga orang itu bisa merasa lebih nyaman, lambungnya tidak penuh. Nah, obat-obatan yang sering dijumpai di apotek ini adalah domperidone atau metoclopramide. Jadi itu obat-obatannya agak berbeda. Kadang-kadang bisa juga terjadi dua-dua ya. Jadi orang itu mengalami epigastric pain syndrome sekaligus juga postprandial distress syndrome. Jadi dua-dua dyspepsianya itu dominan. Nah, kalau seperti itu kita berikan saja kombinasi dari obat-obatan. Saya sering menjumpai pasien dyspepsia ini kambuh-kambuh. Sekarang diobati sembuh, bulan depan datang lagi. Bulan depan datang lagi. Jadi sakit ini sebenarnya perlu perhatian khusus daripada sekedar hanya dikasih obat gitu ya. Masalahnya bukan saja hanya mengobati sakitnya, tapi bagaimana supaya sakit itu tidak kambuh-kambuh lagi. Atau kalaupun dia harus kembali, setidaknya kita sudah menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Atau kalaupun dia harus kembali, maka setidaknya kambuhnya tidak dalam waktu dekat, tidak dalam 1 bulan misalnya. Kalau bisa sih 3-4 bulan atau 6 bulan baru dia kambuh. Ya harapannya kalau bisa jangan kambuh lagi seperti itu. Nah, sekarang bagian yang paling penting buat teman-teman yang mendengarkan, karena ini adalah hal yang bisa kalian lakukan. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah dyspepsia sindrom ini terjadi lagi? Yang pertama, ubah pola makan ya, karena dyspepsia ini kan di lambung. Lambung itu tempat makanan masuk. Jadi langkah pertama adalah mengubah pola makan. Usahakan makan secara teratur, jamnya yang tepat. Jangan menunggu sampai kita sudah lapar sekali baru cari makan, tapi makanlah pada jam makan lapar atau tidak. Ya, jangan tunggu saat lapar. Jangan kayak orang susah. Hidup sudah berat, jangan tambah dibuat berat. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa makan sering tapi sedikit-sedikit itu lebih bagus daripada makan satu kali dan langsung banyak. Jadi jangan makan rapat ya. Lalu setelah makan usahakan jangan langsung berbaring, karena nanti itu bisa memicu makanan itu keluar lagi. Kurangi makanan yang berlemak, kurangi makanan yang asam, yang pedas, termasuk juga kopi bagi yang suka minum kopi. Jadi makanan-makanan itu cenderung bisa memicu dyspepsia kembali. Lalu selain dari mengubah pola makan, ternyata pola hidup tidak kalah pentingnya. Yang pertama itu kurangi atau bahkan sebaiknya stop merokok, karena merokok ternyata menurunkan proteksi dari dinding lambung. Jadi dinding lambung itu kan di dalamnya ada asam lambung. Nah, asam lambung ini keras ya, seperti air aki yang kalau kena di tangan melepuh. Tapi untungnya lambung ini punya lapisan khusus yang membuat asam lambung itu sulit untuk melukainya. Tetapi pada orang-orang yang merokok, proteksi dari mukosanya ini turun sehingga asam lambung itu jadi lebih mudah untuk membuat iritasi sehingga dyspepsia lebih gampang muncul.
Yang kedua, kurangi konsumsi alkohol. Jangan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, karena ternyata alkohol bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kalau rokok menurunkan proteksinya, alkohol meningkatkan produksinya. Dan kalau orang merokok biasanya, orang minum alkohol biasanya sambil merokok, maka lengkaplah sudah penderitaan mereka. Nah, seringkali orang yang sakit lambung membeli obat anti nyeri seperti asam mefenamat, natrium diklofenak, ibuprofen untuk mengurangi nyerinya. Ya kan, mereka pikir ini nyeri jadi dikasih anti nyeri. Tetapi ternyata justru obat-obatan anti nyeri itu juga meningkatkan produksi asam lambung, sehingga justru pada orang-orang dengan dispepsia tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau lagi konsumsi, stop dulu. Percayalah, ketika diobati lambungnya, nyerinya akan hilang, bukan dengan anti nyeri. Tidak semua nyeri harus diberikan anti nyeri. Lalu yang penelitian baru-baru ini juga menunjukkan bahwa ternyata aktivitas fisik itu sangat penting. Ya, pemalas, lihatlah para semut yang rajin, seperti itu. Jadi orang-orang yang kurang aktivitas fisik cenderung berisiko untuk dispepsianya kambuh-kambuh, termasuk menurunkan berat badan, karena kelebihan berat badan ternyata juga meningkatkan risiko seseorang mengalami dispepsia. Dan yang terakhir itu adalah stres atau faktor dari kurang tidur. Jadi ini timbal balik, kurang tidur bisa menyebabkan stres dan kemudian jadi dispepsia. Tapi dispepsia juga seringkali muncul di malam hari, jadi membuat orang susah tidur dan tambah stres. Jadi take home message buat teman-teman kalian yang ada di rumah atau dimanapun yang kalian bisa juga bagikan kepada orang lain adalah bahwa untuk dispepsia ini sangat sering terjadi di masyarakat dan mungkin keluarga kalian atau bahkan kalian sendiri mengalaminya. Obat itu tugas dokter atau tenaga medis. Tapi tugas kalian adalah mencegah supaya tidak terjadi kambuh-kambuh lagi. Pola makan, pola hidup, dan jangan stres. Ya, 3 itu yang perlu kalian lakukan, yang penting kalian lakukan, dan terutama bagikan. Ya, kalau informasi ini bermanfaat, silahkan di-share, dan saya berharap kalau teman-teman suka konten-konten edukasi seperti ini bisa di-subscribe. Dr. Raffi di sini, salam sehat.